observasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Perkenalkan, saya Nova Fitrianti dengan NIM 23042319. Perkenalkan, saya Sofriana Nidul Zulfa dengan NIM 23042228. Perkenalkan, saya Rahmadi Arnaldi dengan NIM 23042195. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Jadi tujuan kami ke sini adalah ingin mencari informasi mengenai aplikasi Sirekap. Terutama fokusnya itu ke kinerjanya, Pak. Kinerjanya. Ya. Sebenarnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk mendapatkan diwawancara pada hari ini, Pak. Mungkin izin, Pak, kalau boleh kami nama Bapak, jabatan dan masa kerja Bapak di KPU, Pak. Oke, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Sutrisno. Saya ahli bersama penata kelola pemilu di Provinsi Sumatera Barat. Dan ini penempatan di bagian subbab data dan informasi PU Provinsi Sumatera Barat. Nah, itu ya. Mungkin dari kaminya untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya saya Sofriana Nidul Zulfa, Pak. Saya Nova Fitrianti, saya Rahmadi Arnaldi. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh rekan-rekan saya, Pak. Mungkin kita langsung ke pertanyaan Pak. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan pertama, Pak. Di sini, bagaimana peran Bapak atau Ibu dalam implementasi aplikasi Sirekap Mobile ini di KPU di Sumatera Barat ini? Visinya. Iya. Pertama saya jelaskan dulu, aplikasi Sirekap itu adalah alat bantu aplikasi yang dimiliki oleh KPU, yang gunanya adalah alat bantu untuk proses rekapitulasi pada pemilu di 2024 kemarin. Nah, alat bantu itu, aplikasi itu terdiri dari Sirekap mobile dan Sirekap web. Yang mana Sirekap mobile itu yang digunakannya adalah KPS di TPS. Cara kerjanya adalah memfoto atau mengvisualisasikan hasil rekapitulasi TPS. Kemudian nanti ada lagi namanya Sirekap web. Itu dimiliki oleh PPK dan KPU beserta tingkat penegakkan. Itu kegunaannya adalah untuk melakukan monitoring terhadap Sirekap mobile yang digunakan oleh KPPS, apakah hasil di TPS itu sudah direkam semua oleh TPS menggunakan aplikasi mobile-nya. Kemudian selain itu juga digunakan untuk proses rekapitulasi di tingkatannya mulai dari tingkatan kecamatan, KPU hingga KPRD. Mungkin untuk selanjutnya, apa indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur efektivitas kinerja di aplikasi Sirekap Mobile ini? Indikator keberhasilannya itu pada pemilihan 2024 kemarin, pemilihan pilkada kemarin itu KPU khususnya Sumatera Barat itu sudah berhasil mengaplikasikan atau menggunakan Sirekap mobile-nya di tingkat TPS itu 100%. Artinya KPPS sudah mampu mendigitalisasikan hasil pemilunya menggunakan Sirekap mobile itu di Sumatera Barat 100%. Dan di daerah kita itu kan dia Sirekap mobile ini kan bergantung dengan jaringan internet. Nah, di Sumatera Barat ini kan ada yang daerahnya yang memiliki jaringan internetnya kuat dan ada yang memiliki jaringan internetnya lemah dan bahkan ada yang tidak memiliki jaringan internet sama sekali. Nah,
dengan keadaan itu KPU Provinsi Sumatera Barat atau Provinsi Sumatera Barat itu sudah mampu mengaplikasikan atau menggunakan Sirekap mobilnya 100%, sehingga hasil dari pemilu itu bisa digitalisasikan dan dilaporkan langsung ke info pemilu, Sirekap langsung sudah transparan. Mungkin bagaimana Pak dampak aplikasi ini terhadap efisiensi waktu rekapitulasi suara dibandingkan metode yang manual gitu? Kalau proses rekapitulasi itu sebenarnya memang kalau secara aturannya memang manual ya, manual. Cuman kalau yang dia tidak dilakukan secara manual, tapi saat ini telah dibantu dengan aplikasi mobile untuk mendokumentasikan. Kalau untuk proses rekapitulasinya tetap manual, nanti dibantu mendokumentasikannya dengan si aplikasi. Berarti tujuan aplikasi itu untuk merekap dari setiap TPS, Pak? Merekap, mendigitalisasikan dan menyampaikan secara cepat kepada masyarakat, dan publikasikan. Kalau proses penghitungan rekapitulasi tetap secara manual. Berarti untuk aplikasi ini tuh yang aksesnya tuh bisa masyarakat luas atau masyarakat tertentu aja, Pak? Kalau aplikasi, kalau hasilnya itu bisa diakses langsung oleh masyarakat luas. Itu menggunakan kalau alatnya itu namanya Sirekap, kalau hasilnya itu ada di info pemilu. Jadi setelah KPPS melakukan penghitungan, kemudian KPPS melakukan foto, merekam di aplikasi Sirekap, itu langsung masyarakat langsung dapat melihat hasil bagaimana hasil pemilu di TPS tersebut secara otomatis di web info pemilu, namanya info pemilu.kpu.go.id. Itu bisa dilihat per TPS langsung. Misalnya kita mau melihat hasil pemilu di TPS berapa, di kelurahan mana, di kecamatan mana, itu kalau sepanjang dia tidak terkendala dengan jaringan TPS-nya, itu bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat secara cepat kan, secara cepat. Berarti untuk Sirekapnya sendiri itu yang menggunakan itu berarti anggota KPPS? Yang menggunakan Sirekapnya itu anggota KPPS itu untuk yang mobile, yang webnya itu digunakan oleh PPK di kecamatan, KPU kabupaten di kabupaten kota, KPU provinsi di 3 provinsi, dan KPRI di 3 provinsi. Di sini kan, apakah terdapat peningkatan akurasi data rekapitulasi setelah penggunaan aplikasi ini? Oh, itu pasti, karena di situ telah terdigitalisasi langsung kan. Jadi tidak hanya saksi yang datang ke TPS pada hari itu yang memiliki hasil dari penghitungan suara di TPS tersebut, namun seluruh masyarakat luas bisa memilikinya, karena sudah dipublikasikan menggunakan aplikasi Sirekap tadi. Bagaimana tingkat keberhasilan penggunaan aplikasi Sirekap mobile di lapangan? Misalnya aplikasi TPS berhasil menggunakannya. Alhamdulillah untuk kemarin Sumatera Barat bisa 100% mempublikasikan kalau nggak salah kurang dari 24 jam lah, karena ada daerah-daerah sebagian daerah kabupaten kota yang membutuhkan jaringan internet. Jadi Sirekap mobile itu dia ada 3 cara. Dia ada Sirekap mobile menggunakan offline, ada Sirekap mobile yang digunakan dengan cara offline dan berpindah ke tempat jaringan, ada yang Sirekap mobile yang langsung online terkirim, karena yang di jaringan kota ini kita foto bisa langsung dikirim. Tapi kalau di Sumbar yang tidak di jaringan nggak apa, yang buat itu yang berpindah. Jadi dia foto di sini, nanti dia berpindah ke daerah yang ada dengan dia bisa terkoneksi ke internet, dia langsung kirim ke TPS. Sebelumnya kan kemarin itu kan ada 2 pemilu, Pak. Yang pertama bulan Februari pemilu, yang kedua di akhir tahun Sumatera Barat. Situ ada terdapat perbedaan Pak?
itu waktu pemilu sama kita ketahui itu aplikasi Serekap itu menjadi apa ya, menjadi isu utama ya itu ya, karena proses penghitungan ya, proses dianggap Serekap pembacanya tidak tepat gitu. Nah itu kan di pemilu waktu itu Serekap dia menampilkan hasil dari pembacaan hasil pemilihan tersebut, namun di pilkada pemilihan itu diperbaiki aplikasinya, secara kebijakannya juga diperbaiki, dan waktu pemilihan itu di Serekapnya tidak menampilkan hasil lagi, dia hanya menampilkan dokumen digital hasil pemutakhiran. Dari segi aplikasinya, koneksi internetnya itu sudah diperbaiki, servernya gitu. Dan jawabannya memang juga jauh berbeda kalau kita dengan pemilihan, karena waktu pemilu kita melaksanakan banyak pemilihan ya. Kalau di pilkada kan cuma beda-beda. Apakah ada terdapat masalah teknis yang sering muncul saat menangani aplikasi? Kalau masalah teknis biasanya kebanyakan kita di perangkat KPPS, perangkat yang dimiliki itu kan tidak disediakan ya oleh KPU ya, perangkatnya itu diminta KPPS yang memiliki perangkat, yang kebanyakan di perangkat. Ada beberapa perangkat yang tidak support dengan aplikasi, mungkin jadi karena perangkat yang dimiliki oleh KPPS itu tidak memiliki memori yang cukup untuk menggunakan aplikasi atau yang lainnya gitu. Itu mungkin ada. Bagaimana respon masyarakat terhadap hasil penggunaan aplikasi ini dalam hal kepercayaan terhadap hasil ini? Kalau respon masyarakat rasanya cukup positif ya. Rasanya cukup positif karena dengan adanya Serekap saat ini dia bisa langsung mendapatkan hasil dari, atau bisa melihat langsung hasil dari pemilihan di khususnya di TPS tersebut lah, di TPS lah ya. Kalau secara angka dia belum dapat karena harus rekapitulasi secara berjenjang gitu kan, tapi secara hasil dia sudah bisa memiliki gitu kalau mau. Kalau manfaat utama yang dirasakan oleh KPU sendiri setelah adanya aplikasi Serekap ini apa? Manfaatnya kita dengan cepat itu bisa mendapatkan hasil atau dokumen dari hasil penghitungan di TPS tadi. Jadi kita lebih mudah memonitoringnya, apa permasalahan di TPS tersebut, apa kendalanya, itu bisa kita kejar cepat. Bagaimana aplikasi ini membantu mengurangi potensi sengketa pemilu terkait hasil rekapitulasi suara? Itu ya tadi dokumennya bisa terdigitalisasi, tersimpan gitu, mudah jika dibutuhkan pada saat ada sengketa itu bisa kita ambil di Serekap ya. Jadi bagaimana sistem evaluasi kinerja aplikasi ini Pak yang dilakukan oleh KPU Sumatera Barat? Kalau sistem kerja, kalau evaluasi ya, evaluasi kita paling menyampaikan inventaris masalah untuk ke KPU, karena yang kalau kita di provinsi atau di kabupaten kota itu kan hanya sebagai user ya, yang membuat atau yang membangun aplikasi itu KPRI. Jadi kita kalau evaluasinya kita menunjukkan apa permasalahan yang kita temui, berupa inventaris inventaris masalah, sampaikan untuk perbaikan. Jadi apa saja perbaikan atau penyempurnaan yang telah dilakukan sejak aplikasi ini pertama kali digunakan Pak?
Mungkin dari pembacaan dokumen ya. Kalau kita bandingkan di pemilu kemarin itu, dia memperbaiki pembacaan dokumen berupa kalau aplikasi Sirekap itu kan dia memiliki teknologinya menggunakan teknologi OCR dan OMR-nya, mungkin itu yang diperbaikinya. Apa strategi utama KPU Sumatera Barat Pak dalam memastikan keberlanjutan kinerja aplikasi ini pada pemilu berikutnya? Mungkin kita lebih tergantung dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh KPRI. Nanti kita di Provinsi Sumatera Barat itu lebih meningkatkan kinerja di tingkat bawah. Untuk kedepannya apakah ada inovasi yang ingin dilakukan untuk aplikasi Sirekap sendiri Pak? Kalau itu di KPRI apa ya? Karena kita di bawah ini cuma sebagai user ya, memberikan masukan, nanti itu di KPRI. Kita nggak bisa merubah juga kan. Mungkin bagaimana Pak langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi Sirekap Mobile ini? Untuk Sirekap Mobile itu digunakan oleh KPPS itu nanti untuk penggunaannya KPPS pertama kali itu dia menerima aplikasi dari KPU, kemudian dia menginstal di HP-nya masing-masing. Aplikasi ini dia berbasis Android, dia tidak support kepada iPhone, iOS ya. Dia tidak support iOS, dia hanya berbasis Android. Jadi yang bisa menggunakan aplikasi ini adalah KPPS yang memiliki HP Android. Kemudian pertama diinstal di HP, kemudian KPPS dia menerima akun dari KPU, kemudian dia masuk menggunakan akun tersebut, menerima kalau untuk apanya sama kayak itu, verifikasi 2 langkah ya untuk masuk akunnya. Dia menerima pesan melalui WA gitu kan. Setelah dia berhasil masuk, nanti proses penggunaannya itu dengan cara memfoto. Jadi tugas KPPS itu yang memegang aplikasi Sirekap itu dia memfoto hasil dari penghitungan yang telah dilakukan di TPS. Dia melakukan memfoto, memastikan pengambilan fotonya itu bagus. Nanti aplikasi membaca dengan teknologi OMR dan OCR tadi. Kalau OCR dia itu membaca angka karakter, kalau OMR dia dengan teknologi membaca garis. Itu yang membaca menerjemahkan kepada hasil Sirekap tadi. Kemudian setelah kawan-kawan KPPS itu setelah berhasil memfoto, kemudian setelah hasil foto, kemudian aplikasi membaca hasil dari Sirekap tadi. Menggunakan KPPS tugasnya adalah mengecek pertama itu mulai dari beberapa daftar pemilih tetap di TPS tersebut, apakah pembacaan OCR-nya sudah pas. Apabila ada kesalahan nanti di Sirekap pilkada ini kalau waktu pemilu itu tidak bisa diedit, makanya itu banyak keluar isu pembacaan Sirekap bisa sampai ratusan ribu hasilnya. Bedanya dengan pilkada itu KPPS sudah bisa membetulkan hasil dari pembacaan aplikasi Sirekap tadi. Jadi kemudian tugas KPPS memperbaiki hasil pembacaan dari aplikasi tersebut dan sudah sesuai dengan model C-Plano hasil rekap yang dilakukan oleh kawan-kawan KPPS. Kemudian KPPS melakukan pengiriman ke server dari hasil rekap tadi. Setelah terkirim nanti dia otomatis kalau dia telah berhasil terkirim maka dia akan terpublikasi di info pemilu.kpu.go.id dan itu sudah bisa diambil langsung oleh hasilnya oleh masyarakat.
Jadi itu cara kerjanya. Jadi cara kerjanya cuma cukup sederhana. Pakai cuma hanya memfoto, kemudian memeriksa hasil dari pembacaan foto tadi, kemudian kirim. Gitu ya. Kalau untuk aplikasinya sendiri, ada nggak Pak dasar hukum? Dasar hukumnya ada itu ya berupa PKPU nggak salah. PKPU. Karena kalau Sirekap ini kan dia aplikasi alat bantu ya. Kalau yang ada dalam tertulis dalam undang-undang itu aplikasi KPU itu adalah sistem informasi pemutakhiran data pemilih itu memang ada di undang-undang. Kalau yang Sirekap ini dia alat bantu. Jadi dasar hukum itu adalah peraturan KPU. Peraturan KPU tentang pemungutan lah, penghitungan dan pemungutan di situ ada. Jadi kalau ini dasar. Pak, mungkin ada yang mau Pak akan sampaikan mengenai Sirekap dulu lanjut Pak. Apa ya? Kalau tentang aplikasi Sirekap yang saya menyampaikan ini alat bantu untuk penyelenggara untuk KPU dalam memudahkan proses pemutakhiran proses penghitungan dan rekapitulasi KPU di setiap tingkatannya. Dan saya ini itu yang bisa memudahkan masyarakat untuk mengakses langsung hasil dari pemilu tersebut. Mungkin segitu Pak wawancara kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak dan menyempatkan waktunya. Mungkin setelah ini kami pamit ke kampus mau melihat data-data yang kami dapatkan. Mungkin cukup sekian wawancara kita untuk hari ini Pak. Terima kasih atas waktunya untuk kami mewawancarai Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian observasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.